Oke teman-teman, udah lama ya nggak bikin konten. Kita bikin konten Martin Odegaard dulu ya. Ya ini selingan dulu nih. Saya bikin konten Martin Odegaard pemain Arsenal yang lagi naik daun. Oke, langsung aja kita bikin kanvasnya square. Sini ya. Kalau yang belum tahu bikin kanvas square, teman-teman bisa ke desain. Terus di sini ada pilihan slide size. Kalian bisa juga bikin poster A4, ukurannya macam-macam, bisa pilih di sini custom. Terus kalau square buat di Instagram, biasanya di sini bisa kita Ctrl A. Terus kita ketik 1800 px, artinya 1800 pixel lagi. Oke, habis itu kita udah nyiapin bahannya. Pertama ada fotonya, foto Martin Odegaard. Habis itu ada Stadion Emirates ya, cukup aja ya. Oke. Nah, ini foto yang udah di remove background. Meskipun di PowerPoint bisa kayak remove background, tapi kalau lagi pengen cepet, saya biasanya pakai Adobe ya buat remove background. Nah, caranya teman-teman juga buka browser, habis itu klik remove background. Udah ada Adobe remove background, tinggal klik aja di sini. Oke, nah tinggal drag and drop ke sini ya. Nah, filenya ada batasan 40 MB. Oke, langsung aja kita klik, kita tahan, kemudian drag and drop ke sini. Oke. Nah, udah jadi sama ya kayak hasilnya. Oke, habis itu kita langsung download aja. Oke, udah dapat ya, tinggal ambil ya. Oke, nah ini hasilnya. Oke, kita balik lagi ke sini. Yang pertama kita coba masukin Stadion Emirates Stadium. Kita tarik ujungnya ya supaya bisa menutupi semua kanvas. Ingat ya, ini kadang ada yang suka nariknya, ini yang salah. Narik dari tengah nih ke atas, dari bagian atas ya, habis itu bagian tengah bawah ke bawah supaya bisa nutupi kanvas. Nah, ini salah ya, karena kalau dilihat jadinya nggak proporsional. Kita undo. Nah, caranya tinggal tarik ujung pojok ya, pojok kanan atau pojok kiri atau pojok kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah, sama aja. Baru proporsional. Oke. Nah, cara simpelnya bisa lihat di sebelah kiri ini yang udah tertutup gitu ya. Jadi kalau digeser, nah berarti ini ada yang kosong, nih kosong. Oke. Nah, ini caranya tinggal atur gimana previewnya dari sebelah kiri. Atau kalau mau langsung di crop juga bisa ya. Nah, ini langsung di crop sesuai dengan ukuran kanvas mana yang bakal dihilang. Ini berarti kan segini. Kalau di search maka ukurannya jadi segini. Oke. Nah, kita balikin lagi ke ukurannya. Oke, yang berikutnya kita tarik si Martin Odegaard-nya ya. Martin Odegaard ini. Nah, kita tarik sama pojok kanan bawahnya. Nah, sampai ada batas kelihatan tuh ya. Terus itu yang ininya kita tarik ke kiri. Oke, inilah ya. Oke, nah habis itu ini karena ada
apa nih ya, ada foto yang nggak jelas. Nah, kita bisa pakai namanya fitur subtract ya. Kita ke insert, habis itu kita pilih shape, habis itu kita pilih ini. Oke, nah kayak gini. Nah, ini taruh di atas, klik, habis itu tahan shift terus tekan fotonya. Kita bisa klik keyboard shape, habis itu ke ini bagian bawah, di kebelakangin dulu ya. COD guardnya di atas, klik COD guard, habis itu shape nya, habis itu ke drawing tool, habis itu nah subtract. Oke, langsung hilang. Oke, ulangi lagi. Jadi kalau ada bagian yang mau kita hilangin kayak gini ya, ini kan ganggu, kita bisa kiri juga bisa kiriin dulu. Kita ke insert, habis itu pilih shapes. Nah, pilih terserah ya mau bikin yang mana, yang jelas harus berbentuk apa namanya, bangunan tertutup lah, yang bisa nutup ini. Dan kalau saya ke oval, nah ini tutup semuanya kayak gini ya, kita masukin. Habis itu ini taruhnya di belakang. Oke, jadi kalau di sini ini diklik, nah kalau dari home, habis itu klik format, nanti ada send backward, jadi kita posisinya di kebelakangin dari foto ini di depan, ini di belakang. Nah, habis itu klik fotonya, habis itu tahan shift ya, ketik shift, ketik pencet shift di keyboard, habis itu klik juga shape lingkarannya. Nah, maka muncul ada drawing tool. Nah, kalau nggak diklik cuma ada picture tools, karena ini berarti buat ngedit fotonya. Terus diklik jadinya drawing tool. Saya klik format, habis itu dari format kita ke merge shapes. Nah, ini merge shape nya ada union, ada combine, ini digabungin, combine ini nah digabung tapi nanti ada yang terhilang. Nah, ini pilih kita subtract, maksudnya gitu buat menghapus yang nggak perlu. Nah, ini tuh jadi ya, sama di Photoshop, di di Corel juga ada ya, di AI fitur buat ngilangin ya. Oke, nah habis ini kita coba ininya, kita ke format, habis itu kita pilih selection pane. Nah, ini kalau di Corel atau di Photoshop atau di AI namanya layer. Ini ada layer-layer sama ya prinsipnya. Nah, ini ada layer, kita hilangin dulu si fotonya ini, picture. Kok belum berubah ya? Ini masih pakai dari yang sini nih, kok belum ini. Oke, kalau gitu kita pinggirin aja dulu. Kita pinggirin dulu, kita coba edit ininya ya. Pilih insert, habis itu shapes, habis itu kita mau tutupin biar kontras foto si Odegaardnya sama lapangannya, tutupin kayak gini. Nah, habis itu udah dapat ya, bisa klik shape style atau klik kanan sama aja, format shape ya. Kalau ke shape style juga nanti munculnya sama juga. Habis itu klik fill, kita mau bikin ininya jadi warna merah. Nah, ini kalau di ini saya pakai PowerPoint 2019, kita lihat eyedropper ya, sama kayak di Photoshop atau di Corel ada pilihan pick color ya. Nah, ini bisa kita pilih dari bajunya si dia. Oke, ini kenapa nggak berubah sih? Oke, lainnya kita no line,
Nah, oh ini hilang kan. Ini kita majuin ke front tuh. Nah ini kan nggak kelihatan, kita buat transparan. Jadi kita atur transparansinya. Nah, kira-kira begini ya. Nah, atau ini pilihan pertama. Di situ kita masukin ke sini. Nah yang kedua, kita bisa atur ininya pakai gradient. Gradient cukup 2. Satu tadi ya, sama kayak warna merah tadi. Ini udah diambil tadi. Satu lagi juga warna merah, tapi yang atas kita transparansinya kita kurangin. Yang ini ya, ini yang paling kiri yang atas kita kurangin. Nah kayak gini, ini yang naikin. Oke, atau nih kalau warnanya mau gelap lagi, nah bisa. Nah kayak gini. Oke, jadi bagian atasnya tetap sewarna aslinya, jadi karena dibuat transparannya 0, ini cuma 2 warna dari bawah ke atas gitu ya. Oke, sip. Nah sekarang habis itu fotonya kita bisa edit teman-teman ya. Nah ini fotonya, foto sardinnya kita bisa edit pakai picture. Terus ini bisa kita naikin ketajamannya. Oke, jadi lebih. Habis itu juga dari segi brightnessnya, kontrasnya kita bisa atur ya. Color tone-nya bisa kita apa tuh namanya? Oke, ini kita tinggal buat center. Nah, udah ya. Oke. Dramatik maksudnya ini selamat. Nah ini kalau kita lihat di sini, kita coba slideshow. Oke ya, lumayan lah ya. Nah terus di sini kalau saya tambahin ada ini ya, ada shape kotak-kotak. Nah ini bebas sih, kalian bisa berkreasi, misalkan ditambahin kayak gini. Nah ini bisa juga diduplikatnya, ketik Ctrl, habis itu nah ini kalau Ctrl D bisa juga langsung ya duplikat, jadi Ctrl, habis itu nah ini mulai tanda ada plus tuh di keyboardnya, ada tanda plus ya, tekan Ctrl, habis itu nanti klik D sambil ditarik, klik D tarik tuh langsung muncul duplikat, tapi dia posisi ngeduplikatnya udah bebas kemana aja, gerakan objeknya itu bisa bebas. Nah kalau misalkan kita mau duplikat sekalian juga digeser objeknya terus sejajar sama objek yang sebelumnya, kita bisa tekan shift ya, karena shift itu kayak gini tuh, dia bergeraknya horizontal dan nggak ke atas dan ke bawah gitu ya, udah di kalau ke atas ke bawah juga sama, vertikal lurus tuh gitu ya. Nah jadi kita bisa tekan Ctrl, tekan Shift, habis itu klik D, tahan set, nah tahan ke kanan sesuai keinginan kita. Oke segini. Habis itu kita mau gabungin, klik dua-duanya. Nah ini kita bisa merge union tuh, yang union yang digabungin tadi ya, jadi dua objek dijadikan satu. Nah di selection pane-nya jadinya dia ada dua. Lagi nggak aktif aja. Nah ini sebenarnya masih dua objek yang digabungin. Nanti kalau misalkan nah di sini ada nanti ada grup ya, kalau misalkan masih dua objek dia grup. Misalnya ini kalau ini berarti udah jadi satu, ini ya udah satu objek shape ya. Nah ini bisa kita ubah warnanya, habis itu
ini juga no outline. Nah, kita coba bikin transparan. Oke. Kayak gini. Kalau misalkan yang taruh di pinggir, mulai terus kita lagi. Nah, berhasil ya. Kita taruh ke belakang, send backward. Misalkan kayak gini ya. Nah, habis itu kita coba bikin tulisan. Nah, ini kayak gini ya. Ini tulisannya tuh. Jadi kalau ini bergeser dua-duanya, nanti dia bisa berubah. Wis, body depannya dari Grammarly. Nah, ini bisa muncul kayak gini ya di tengah-tengah. Oke, kita langsung aja ini pakai fontnya Google Bold. Kita pilih ke insert, habis itu klik text box, habis itu kita buka kayak gini. Kita klik kanan, edit text Martin. Fontnya kita kasih berapa tuh? 200. Nah, ini kita bisa pilih font yang tebal tinggi ya. Contohnya kayak bebas new atau go bold atau Futura juga boleh nih. Cuma kita pakai Futura. Kita pilih fontnya yang warna putih, text fill white, background one. Nah, oke. Ini kita kecilin aja ya. Habis itu kita duplicate aja tadi ya, sama Ctrl Shift, habis itu tarik ke bawah. Ih, gampang banget kan. Habis itu kita gedein fontnya. Nah, jadi berubah pada 288. Nah, the God sebenarnya O nya dia bukan O ya, tapi apa tuh, kayak O nya itu di Norwegia. Nah, ini kalau Futura itu bebas, pakai bebas juga. Nah, oke, biar beda ya, sama kayak itu. The God. Nah, kayak gini. Apa sih muncul? Oke, caranya gimana supaya ada ini ya? Ini ada yang outline aja, nggak ada fill. Jadi kalau outline aja kan berarti ini ya, kita klik teksnya, habis itu ke format, habis itu text fillnya nih nggak ada nih, no fill, habis itu text outline-nya warna putih. Nah, ada ya. Nah, berarti sebenarnya secara logika ini bisa diduplikat, Ctrl D aja tuh. Habis itu kita gabungin sini. Nah, supaya bisa kayak gini kan susah ditarik-tarik gimana pengepasin. Nah, kita klik dua-duanya, habis itu kita line middle, align, center deh tuh. Nah, yang satunya bisa kita posisikan text fill-nya yang tadi no fill jadi putih, text outline-nya no outline. Nah, habis itu baru kita ke selection pane. Nah, ini cuma nggak aktif nih, masih dari yang tadi ya. Ini kita bisa ke belakangin tuh. Jadi ini kan tadinya di atas semua, di depan semua, kita ke belakangnya 1, 2, 3. Nah, nanti kalau misalkan kemana-mana tuh, ini kalau misalkan kita blok dua-duanya,
Iya, coba kita align center, habis itu align middle. Nah ini kalau kita geser nih, jadi huruf yang apa ya mengenai objek badan dia nanti ada yang berubah, ngikutin gitu ya, karena ada satu di depan satu di belakang. Nah inilah, oke gitu ya. Oke, nah ini udah jadi. Terserah nanti penempatannya mau di sini misalnya, martinnya taruh di atas, atau martinnya juga mau ditaruh di belakang boleh. Nah, martin itu ya di depan aja. Oke, tinggal save. Nah kalau kita mau tambahin lagi, edit lagi fotonya, tinggal kita klik fotonya, habis itu kita ke picture effects, kita bisa kasih shadow. Nah supaya nggak ini kita kasih shadow ya. Nah misalkan kayak gini, jadi ada bayangan tuh, jadi ada bedanya ya. Ini shadow ke dalam, ini bisa ada perspektif. Nah ini bisa misalkan shadownya ini ke segala arah, offset, atau kita bisa ke shadow option. Nah shadow option, jadi presetnya yang mana tadi, misalkan ke segala arah, habis itu secara size nya misalkan mau dikecilin mau dibesarin. Nah, misalkan di 1% blurnya berapa, angle nya dari mana, distance misalkan kayak gini ya jaraknya. Habis itu warna shadownya mau warna apa nih, putih, warna kuning, warna merah. Ya biasanya shadow ya warna hitam. Oke, nah ini reflection. Oke, nah gini aja ya. Oke, habis itu kalau misalkan mau ditambahin logo Arsenal lah boleh ya. Misalkan kita ke sini cari Arsenal logo. Nah ini cari yang ada ya di Wikipedia. Ini logo Arsenal. Ini uploadnya 23 Februari 2018. Bentuk filenya SVG. Kita download. Oke, ini kita tarik aja langsung ke sini. Nah, besar. Oke, jadi deh. Oke, habis itu kita langsung tinggal file, save as. Habis itu klik di lokasinya, habis itu tinggal berapa JPEG, PNG boleh. Martin Odegaard, Justice One. Kita tunggu. Nah nanti kita oke, ini udah jadi. Ini ukurannya 2,15 ya. Nah ini kalau misalnya outline-nya kan kurang tebel, kita bisa tebelin. Oke, kita balik lagi ya. Nah ini yang tadi outline-nya kan tebel tuh, yang ini ya. Kita back, kita pilih lagi ke sini. Habis itu shape outline-nya kan ternyata habis nih. Nah ini bisa pilih outline-nya dashnya di weight-nya bisa ditebelin ya. Nah kayak gitu ya. Sorry, kok jadi yang ini. Oh sorry, tadi di shape. Nah jadi di text outline-nya ini warna putih, habis itu weight-nya ditebelin teman-teman. Nah, misalkan segini ya, ini lebih kelihatan. Kita shape aja.
kita save as lagi di file itu. Habis itu kita JPEG, kita refresh aja, nanti pilihnya just this one. Jadi kalau ada 2 file atau 3 file kita mau convert atau di save ke JPEG atau PNG file itu ya, yang ini misalkan ini 1 dari 2 kan, berarti just this one. Tapi kalau semuanya mau di convert ke JPEG maka all. Nah ini ya udah berubah tuh, jadi lebih tebal ya bagian pinggirnya. Oke, udah jadi. Sangat mencoba. Ini bisa diaplikasiin buat di macam-macam ya, buat apapun. Ini saya contoh pakai bola Arsenal. Oke, thank you, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.